Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Gold Dream Indonesia, Konsultan Manajemen dan SCM dengan Jember 1 TV. Dan hari ini pemirsa kita berada di tempat yang sangat spesial, yaitu di Aula BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan kita ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga nanti kita juga akan sedikit juga kita akan mendapatkan ilmu juga dari sosok yang juga mengepalai di BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan hari ini pemirsa luar biasa, dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda juga kita kedatangan dua orang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini mewakili dua organisasi pengusaha terutama di kalangan pemuda, yaitu dari JECO, Jember Entrepreneur Community, dan dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan pemirsa, kebetulan beliaunya sudah ada di sini. Jadi yang pertama saya kenalkan Mas Yoga, ya, salah satu pengurus HIPMI, dan kebetulan Mas Yoga ini koordinator HIPMI Perguruan Tinggi, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua Pak Rueko atau Pak Eko. Nanti lengkapnya biar beliau nyampaikan sendiri. Beliau ketua JECO. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas khusus tentang bagaimana kita bisa establish bisnis kita dengan cara pengelolaan yang bagus, ya. Nanti kita juga ada narasumber tambahan di segmen yang ketiga. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita perkenalan dulu. Mungkin Mas Yoga bisa kenalan langsung, mungkin apa usahanya juga bisa disampaikan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga. Kebetulan saya pengurus cabang di HIPMI Jember, bagian Banom, juga koordinator di HIPMI Perguruan Tinggi, kayak gitu. Usaha yang sekarang saya geluti, pertama ada roti CV Basindo, Bangun Satria Industri. Terus yang kedua ada CV Inch Project, itu bergerak di bidang marketing, kayak gitu. Terus yang ketiga ada angkringan bawang merah, kayak gitu. Oke, ya. Jadi itu pemirsa sekilas tentang narasumber kita yang mewakili HIPMI. Yang kedua Pak Eko, monggo Pak, perkenalkan langsung ke pemirsa Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember TV dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Rueko Joko Nugroho. Orang memanggil saya Eko. Saya selama ini menggeluti suatu bidang usaha, yaitu distribusi tentang bahan bangunan, khususnya dalam hal ini adalah konstruksi kimia. Kalau boleh sebut merek ya, bisa ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Itu produk Sika yang berasal dari Swiss, ya. Saya ulangi, yang berasal dari Swiss, namun sekarang sudah diproduksi di Indonesia, dan pabrik ini sudah berdiri lebih dari 110 tahun. 110 tahun. Ya, luar biasa. Baik, jadi pemirsa kita kedatangan tamu tentunya banyak hal nanti yang akan bisa kita dapatkan. Jadi kita akan fokuskan tentang pengelolaan usaha. Karena begini Mas Yoga dan Pak Eko, biasanya orang kalau membuka usaha memang sulit ya, mengawali usaha sulit. Tapi ada fase berikutnya, ketika usaha itu sudah jalan, berkembang juga sulit. Ya, berkembangnya juga sulit karena begitu kita berkembang itu tantangannya banyak, terutama dalam hal pengelolaan. Nah, mungkin sekilas dulu, silakan Mas Yoga dulu ya. Apa pengalamannya? Ya, kita mungkin nggak bicara memulainya, startingnya, tapi kita bicara pengelolaannya. Apa saja pengalaman Mas Yoga yang bisa di-sharekan ke pemirsa Jember 1? Gini, terima kasih ke Pak Nyoman. Nah, jadi gini, untuk pengelolaan, saya kan ada 3 bidang usaha. 3 bidang usaha. Sebenarnya yang pertama itu ada roti. Roti itu kesulitannya kalau di pengelolaan itu kita tuh harus berusaha mempertahankan dari segi kualitas juga kuantitas. Jadi kuantitas itu jumlah produksi. Jadi seenggaknya harus mempertahankan gimana caranya
ini harus bisa bertahan, kalau bisa berkembang sih, kayak gitu. Nah, kesulitannya adalah gimana caranya kita mempertahankan kayak gitu, gimana mempertahankan hal-hal yang seperti itu. Biasanya ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Pertama itu ada di niat di individunya, kemauannya, ada di kemauannya. Yang kedua itu biasanya ada di godaan, Pak. Jadi Dan setan Pak. jadi itu ada beberapa ancaman dari luar kayak gitu, Pak. Untuk ini ada peluang nih, kamu mau nggak bisnis ini, ditawarin kayak gitu. Kamu mau nggak bisnis ini? Jadi semacam ini gimana nih? Aku harus ambil peluang itu, apa aku harus mempertahankan yang ada sekarang kayak gitu? Ya, jadi memang pemirsa, biasanya orang kalau bisnis, terutama awal-awal, itu memang sering tidak fokus, sering gampang karena dia ada ya peluang-peluang yang kesannya bagus, kesannya menarik, kesannya mungkin akan bisa memberikan keuntungan yang lebih. Makanya kalau kata-kata orang kan rumput tetangga kelihatan lebih hijau kan begitu. Tapi setelah digeluti ternyata juga sama saja. Karena mungkin dalam prinsip motivasi itu sebenarnya kita melakukan apa saja mesti ada tantangannya. Orang nanam padi mesti ada gulmanya. Orang nanam mangga mesti ada benalunya. Kan begitu. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan tidak mungkin tidak ada tantangannya, tidak mungkin tidak ada masalahnya. Jadi jangan sampai kita karena ada masalah di sebuah usaha, kita berpindah karena berharap nggak ada masalah di usaha yang satunya. Padahal tidak mungkin. Jadi dari pengalaman Mas Yoga tadi sebenarnya, kalau dari pengalaman saya ini selaku motivator, memang banyak orang itu mau lari dari masalah. Padahal kenyataannya dimanapun kita pasti ketemu dengan masalah. Apalagi kalau kita berbisnis, pasti ada. Jadi saya bilang tadi, orang nanam padi mesti ada gulmanya, nanam jeruk mangga pasti ada benalunya. Tidak mungkin kita berharap tidak ada hambatan. Nah sekarang giliran Pak Eko ini, gimana Pak? Pengalaman sekilas dulu, nanti kita akan perdalam lagi. Oh ya, saya mengawali dari perkataan orang bijak bahwa semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka angin yang bertiup akan semakin kencang. Nah, apakah pohon ini akan tetap berdiri dengan kokoh atau sebaliknya? Begitu pula dengan bisnis. Itu seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut itu tentunya ada beberapa trik. Ada beberapa trik yang harus kita lalui. Ya, yang pertama itu adalah tentang rekrutmen. Jadi kita harus bisa mempekerjaan tenaga yang benar-benar handal. Karena apa? Karena ketika kita mampu merekrut tenaga yang handal, maka orang tersebut akan diposisikan pada bidangnya, pada ahlinya. Jadi pintunya awal rekrutmen harus benar, harus benar. Di samping itu kan tentunya ada pembinaan, tapi rekrutmennya harus benar dulu. Betul. Terus yang kedua adalah harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, dari sini tanda kutip. Pertanyaannya, lah kalau seandainya saya reseller, saya tidak produksi. Kalau Mas Yoga tadi kan menyampaikan bahwa beliau adalah memproduksi suatu produk. Nah itu oke lah, itu berarti harus bisa menghasilkan produk yang berkualitas, yang punya daya saing tinggi dengan produk yang lain. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya manajemen finansial, dan ini sangat krusial. Dan ini bisa di-split, bisa produknya dulu atau finansialnya dulu, manajemen finansial, tergantung dari situasi dan kondisi. Oke, jadi pemirsa memang bicara manajemen sangat kompleks, mulai dari tadi Pak Eko sekilas tentang SDM-nya, pengelolaan SDM, kemudian finansial, dan tadi Mas juga bilang juga masalah marketing ya, dan lain-lain. Jadi memang bicara manajemen ini sangat luas, sangat kompleks, dan itu mau nggak mau yang memang harus sebagai pengusaha harus kita dalami, dan tidak hanya didalami tapi kita harus kuasai, kan begitu. Makanya kita nanti akan berbeda. Kita ada orang bilang antara pedagang pengusaha itu beda, ya, atau pedagang dan pebisnis itu beda. Nah bedanya apa nanti kita
kupas. Tapi yang jelas bahwa seorang yang memang pengen mengembangkan usaha, pasti dia tidak mungkin berjalan sendirian. Begitu ya Mas? Setuju Mas juga? Ngalami juga Mas? Ya. Kalau sampean mau dikerjain sendiri semuanya bisa? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Pak Eko punya anak buah berapa Pak? Ya enggak banyak, cuma 13. 13 ya? Ya. Oke. Baik pemirsa, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setelah sesi ini kita akan perdalam apa bedanya pedagang dan pengusaha atau pedagang dan pebisnis. Karena kayaknya sama tapi itu berbeda. Nah itu nanti akan kita kupas lebih dalam setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa, wisata edukasi, karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.